Bentrok sengit terjadi antara pejuang Palestina dengan pasukan Israel pada Jumat 7 Juni 2024. Baku tembak antara dua kubu itu berlangsung di lingkungan Hista dan Pasar Halal sebelah barat Rafah, jalur Gaza Selatan. Dilaporkan, pertempuran itu bertepatan dengan bentrok sengit yang terjadi di kamp pengungsi Yabna di Rafah. Dikutip dari Al-Mayadin, sayap militan Hamas Brigadir Al-Qassam menarget 4 tank Merkava Israel. Al-Qassam menggunakan senjata andalan mereka, yakni rudal Yasin 105. Penargetan 4 tank itu terjadi di dekat persimpangan Awadallah di Kamp Yabna. Di sisi lain, di bagian timur Deir al-Balah, Al-Qassam menghantam infrastruktur Israel menggunakan rudal TGB. Al-Qassam pun merilis rekaman saat pejuangnya melakukan pertempuran langsung dengan IDF yang menyusup ke timur Deir al-Balah. Minggu depan, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres akan mengatakan pada Dewan Keamanan bahwa Israel dan Hamas melanggar hak-hak anak dan membiarkan mereka terpapar bahaya dalam perang. Sebagai informasi, Guterres membuat daftar global negara dan milisi yang mengancam anak-anak setiap tahunnya. Sebelumnya, pihak-pihak yang masuk daftar tersebut adalah Tentara Kemerdekaan Kachin di Myanmar hingga Rusia dalam perangnya dengan Ukraina. Dikutip dari Arab News, kini Israel pun bakal menambah daftar tersebut. Bahkan, Kepala Kantor Guterres telah menginformasikan hal tersebut pada Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan. Tak hanya Israel, Hamas dan Jihad Islam Palestina pun turut masuk dalam daftar hitam itu. Israel sendiri menanggapi hal itu dengan penuh kemarahan. Gilad Erdan bahkan kedapatan mencaci maki Kepala Kantor Guterres saat melakukan panggilan telepon. Ia mengatakan seharusnya Guterres lah yang masuk dalam daftar hitam itu. Pasalnya, Guterres disebut memberikan insentif dan mendorong Hamas untuk menggunakan anak-anak sebagai tameng saat berperang. I am utterly shocked and disgusted by this shameful decision of the Secretary General. Israel's army is the most moral army in the world. So this immoral decision will only aid the terrorists and reward Hamas. And I have to tell you another thing. The only one who is blacklisted today is the Secretary General, whose decisions since the war started and even before are rewarding terrorists and incentivizing them to use children for terror acts. And now Hamas will continue even more to use schools and hospitals because this decision, shameful decision of the Secretary General, will only give Hamas hope to survive and will only extend the war and extend the suffering. Shame on him. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memasukkan Israel ke daftar hitam negara yang membunuh anak-anak. Guterres menyampaikan hal tersebut pada Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan pada Jumat 7 Juni 2024. Kemarahan pun menyelimuti Erdan yang menganggap keputusan itu sebagai hal yang memalukan. Seiring dengan hal itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ikut bersuara. Dikutip dari Tribun News lewat cuitan X-nya, Netanyahu mengungkap kekesalannya. Ia menyebut PBB justru menempatkan diri dalam daftar hitam sejarah saat bergabung dengan para pendukung Hamas. Netanyahu juga menyangkal fakta bahwa tentara Israel melakukan serangan bertubi-tubi dan menewaskan lebih dari 13.000 anak-anak. Tak tanggung-tanggung, Netanyahu bahkan menyebut bahwa IDF merupakan tentara paling bermoral di dunia. Netanyahu menegaskan tak ada keputusan apapun dari Guterres yang bisa mengubahnya. Pasukan Israel kembali menyerang sebuah sekolah di jalur Gaza yang dikelola PBB. Mereka melakukan pemboman itu lantaran mengklaim bahwa sekolah tersebut digunakan sebagai markas militan Hamas. Pesawat tempur Israel mengebom sekolah PBB yang ada di Camp Al-Shati, barat kota Gaza pada Jumat 7 Juni 2024. Dikutip dari Kompas.com, militer Zionis mengatakan serangan itu menargetkan pasukan Hamas yang beroperasi dari sebuah kontainer di area sekolah. Penyerangan ini menandai bahwa Israel telah menghanguskan 2 fasilitas pendidikan dalam 2 hari. Akibat serangan tersebut, 3 orang dikabarkan tewas dan 7 lainnya terluka. Sebelumnya, pada Kamis 6 Juni 2024, serangan Israel menghantam sekolah UNRWA yang ada di Gaza Tengah.
Dalam penargetan itu, 37 nyawa warga Palestina melayang. Namun rupanya pemboman yang dilakukan Israel di sekolah Al-Sardi itu tak membuat pasukannya mereda. Israel justru kembali menyasar sekolah di Gaza dan menudingnya sebagai markas Hamas. Brigade Al-Quds merilis rekaman saat para pejuang Batalion Jenin melakukan operasi diam-diam. Rekaman itu menunjukkan detik-detik saat Batalion Jenin meledakkan alat berdaya ledak tinggi ke arah kendaraan lapis baja Zionis. Video itu dibagikan di saluran Telegram Al-Quds Jumat 7 Juni 2024. Terlihat seorang sniper tengah membidik konvoi pasukan Israel yang melintas di dataran Marj Ibn Amer. Satu kendaraan lapis baja dan sebuah mobil tampak lolos dari tembakan pejuang Al-Quds. Namun nasib berbeda dialami konvoi kendaraan lapis baja ketiga. Kendaraan lapis baja Tiger itu langsung ditembak dengan alat berdaya ledak tinggi. Seketika, ledakan hebat dan api langsung menjalar. Pasukan Pendudukan Israel atau IOF menembaki kru ambulans Bulan Sabit Merah Palestina. Detik-detik penembakan itu bahkan terekam kamera CCTV yang terpasang di daerah tersebut. Diketahui dalam insiden yang terjadi pada Jumat 7 Juni 2024 itu, kru Bulan Sabit Merah tengah mengangkut 2 martir dari lingkungan timur di Jenin. Menilik rekaman CCTV, terlihat 2 orang kru Bulan Sabit Merah yang menaiki kendaraan bermotor. Di tengah jalanan yang sepi, tiba-tiba ia ditembak dari arah belakang. Seusai jatuh tergeletak, muncul sebuah mobil yang dikendarai pasukan Israel. Mobil tersebut sempat menghentikan lajunya di dekat korban. Namun mobil itu kemudian tancap gas tanpa memberikan pertolongan apapun. Tak berselang lama, kru layanan medis darurat tiba di lokasi kejadian. Mereka pun langsung mengangkut 2 orang yang tergeletak di jalan itu menggunakan ambulans. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.